Salam jumpa para peserta didik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita boleh bertatap muka walaupun tidak secara langsung dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Lembo. Saya mengucapkan selamat datang bagi para peserta didik baru di Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Lembo. Selamat bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang selalu diadakan di awal tahun pembelajaran. Masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ini tentunya berbeda dengan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kita tahu bersama akibat wabah COVID-19 yang sedang melanda kehidupan manusia di beberapa negara, termasuk di negara Indonesia yang kita cintai ini. Para peserta didik yang saya banggakan, pada masa pengenalan lingkungan sekolah pada saat ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan COVID-19 dan cara pencegahannya, serta bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada masa pandemi ini. Di sini saya akan menayangkan materi-materi yang terkait dengan hal tersebut yang telah saya ambil dan saya rangkum dari berbagai sumber. Selamat menyaksikan. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar, atau sekitar 80% orang, dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi,
jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Yang pertama adalah orang dalam pemantauan atau disebut juga ODP. Yang kedua, PDP, pasien dalam pengawasan. Dan yang ketiga adalah konfirmasi positif. Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan per Maret 2020, orang dalam pemantauan adalah orang yang mempunyai gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius ataupun mempunyai riwayat gangguan pernafasan disertai demam dan tanpa penyakit penyerta lainnya, pernah bepergian ke luar negeri ataupun ke daerah lokal yang ada di Indonesia yang terdapat pasien positif dalam waktu 14 hari. Kita berikan contoh kasus. Yang pertama, Tuan A, berumur 26 tahun, baru saja pulang dari China. 2 hari kemudian setelah dia pulang ke Indonesia, Tuan A mengalami demam. Tuan A pergi memeriksakan dirinya. Tuan A dinyatakan demam disertai flu. Ketika ditanyakan lebih lanjut, Tuan A mempunyai riwayat bepergian ke luar negeri dalam waktu 14 hari. Menurut pengamatan dokter tersebut, Tuan A harus diisolasi di rumahnya selama kurang lebih dalam 14 hari dan dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan. Nomor 2, kita akan lanjut pada pasien dalam pengawasan atau disebut juga PDP. Pasien mengalami infeksi saluran pernafasan akut, demam, pneumonia ringan maupun berat, punya hubungan kontak erat dengan pasien-pasien yang dicurigai positif. Kalau memang dia tidak punya riwayat kontak dengan orang-orang yang dicurigai positif, atau dia hanya cuma bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri tanpa ada gejala, kita nggak bisa bilang dia sebagai PDP karena dia hanya bisa dimasukkan ke dalam orang dalam pemantauan dan kita isolasi dia di rumah selama 14 hari. Dikarenakan setelah 14 hari, secara tidak langsung tubuh kita akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut, sehingga kita kebal terhadap virus tersebut.
Oleh sebab itu, kenapa setiap orang dalam pemantauan disarankan untuk tetap bekerja di dalam rumah selama 14 hari untuk terbentuknya antibodi tersebut. Contoh kasus yang kedua, pada pasien dalam pengawasan atau PDP, Tuan B berumur 38 tahun mempunyai istri Ibu C yang terkena corona. Namun, 2 hari kemudian setelah ibu tersebut dirawat, Tuan B mengalami keluhan yang sama, bahkan cenderung lebih berat daripada ibu tersebut. Tuan B dilarikan ke rumah sakit, namun rumah sakit tersebut tidak mempunyai alat yang cukup untuk pemeriksaan. Karena akibat kontak erat dengan Ibu C yang dinyatakan suspek positif, Tuan B pun akhirnya dinyatakan dalam pasien dalam pengawasan. Yang ketiga adalah pasien konfirmasi positif COVID-19 yang dimana pasien tersebut sudah dibawa ke rumah sakit rujukan dan dinyatakan positif melalui pemeriksaan tersebut. Untuk pasien yang konfirmasi positif akan dilakukan isolasi selama 14 hari dan diberikan terapi suportif untuk membantu pasien tersebut membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut sehingga tidak menularkan kepada orang-orang di sekitar. Salam pendidikan untuk ayah, bunda, bapak ibu guru, serta sahabat Dikbud di seluruh tanah air. Saat ini lebih dari 90% siswa masih harus belajar di rumah secara penuh karena mereka tinggal di zona kuning, oranye, dan merah menurut data terakhir dari gugus tugas. Hanya sedikit sekali sekolah yang dapat memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun, untuk sekolah yang sedikit sekali tersebut, pembelajaran tatap muka harus dipastikan dalam suasana aman. Selama 30 menit ke depan, saya Becky Tumewu akan menemani Anda semua di program Seru Belajar Kebiasaan Baru. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak walau di tengah pandemi. Namun, pembelajaran tatap muka di sekolah dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak Indonesia. Bagi sekolah yang berada di zona hijau, sudah mendapatkan izin Pemda dan sudah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan ya. Pembelajaran tatap muka diawali dengan masa transisi yang berlangsung selama 2 bulan. Jenjang yang boleh memulai pembelajaran tatap muka paling cepat adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMP, dan MTS, yaitu di bulan Juli 2020. Sementara untuk SD, MI, dan SLB bisa dimulai paling cepat bulan September 2020. Untuk PAUD, paling cepat boleh dibuka bulan November 2020. Namun, jika zona hijau tersebut berubah menjadi zona kuning atau oranye atau merah, maka sekolah tersebut wajib ditutup dan prosesnya diulang kembali dari awal. Nah, sebelum lebih jauh, yuk kita simak pesan dari Mas Menteri. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020 ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID,
itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Ya. Yang 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Berikut ini adalah proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka. Jadi, sudah tahu kan apabila gugus tugas COVID-19 nasional menyatakan bahwa sebuah daerah tersebut sudah masuk zona hijau, maka kepala daerah dengan persetujuan gugus tugas daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Sesudah mendapat izin, sekolah harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar kesiapan diantaranya adalah 1. Tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. 2. Tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. 3. Siap menerapkan area wajib masker di sekolah. 4. Memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. 5. Mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang memiliki kondisi medis penyerta atau comorbidity yang tidak terkontrol. Kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Jika semua sudah memberikan izin, barulah pembelajaran tatap muka bisa dimulai. Nah, untuk orang tua atau wali siswa harus memeriksa kesiapan kesehatan lahir batin anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jika orang tua menilai bahwa siswa belum siap, maka orang tua boleh loh memutuskan bagi anak untuk tetap belajar dari rumah. Walaupun pemerintah sudah mempersiapkan panduan pola pembelajaran tahun ajaran baru secara matang, keterlibatan masyarakat juga tetap harus ada, terutama para orang tua, guru, kepala sekolah, para pelajar, dan juga masyarakat sekitar. Nah, jadi tidak semua sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka ya. Khusus untuk sekolah yang berada di zona hijau, telah mendapat izin dari Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak, serta memenuhi semua daftar periksa kesiapan, maka boleh memulai pembelajaran tatap muka. Tapi hal terpenting nih yang harus diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada pesan-pesan dari gugus tugas COVID-19. Komitmen kita adalah membuka pendidikan, memulai kegiatan tatap muka di tempat yang paling aman, yaitu daerah yang tidak ada dampaknya. Pada kali ini, kami dari gugus tugas akan menyampaikan kebijakan mengenai zonasi risiko daerah. Zona ini didapatkan berdasarkan indikator kesehatan masyarakat yang terdiri dari indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Terdapat 4 kategori zona. Yang pertama adalah zona merah atau daerah dengan risiko tinggi. Kedua adalah zona oranye, daerah dengan risiko sedang.
Ketiga adalah zona kuning, daerah dengan risiko rendah. Keempat adalah zona hijau, daerah tidak terdampak. Zonasi ini bersifat dinamis, dapat berubah setiap waktu, sesuai dengan data yang tergambarkan dari indikator kesehatan masyarakat di masing-masing daerah. Kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan menjadi kunci untuk masyarakat beraktivitas produktif dan aman COVID-19. Nah, kita sudah mendengar ya pesan dari gugus tugas COVID-19. Berikut adalah penjelasan arti zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Zona hijau artinya tidak ditemukannya kasus positif baru di daerah tersebut. Tingkat penyebaran COVID-19 terkontrol, tetapi resiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi. Zona kuning artinya ditemukan kasus positif di daerah tersebut. Transmisi tingkat rumah tangga dan imported case bisa terjadi. Klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Zona oranye artinya daerah yang memungkinkan transmisi lokal dan transmisi dari imported case bisa terjadi dengan cepat. Klaster-klaster baru mungkin bertambah. Dan zona merah artinya daerah dengan transmisi lokal yang sudah terjadi dengan cepat. Wabah menyebar secara luas dan banyak klaster-klaster baru. Buat yang sudah kangen dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, harus sabar dulu karena resiko tertular COVID-19 masih sangat besar. Kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak kita semua. Untuk sekolah yang sudah diputuskan untuk dapat memulai pembelajaran tatap muka, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, Kemendikbud mengacu pada Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan panduan tentang apa dan bagaimana prosedur yang harus disiapkan sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Panduan ini akan dikemas dalam bentuk komunikasi yang menarik. Seperti apa sih? Yuk kita lihat bersama-sama. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, kita bertanggung jawab untuk 1. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman EMIS. 2. Membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS terkait persiapan pembelajaran tatap muka. 3. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemda, Kanwil, kantor Kemenak setempat jika ada warga sekolah di wilayah kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. 4. Membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat menjadi 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Tim pembelajaran psikososial dan tata ruang bertugas untuk 1. Membagi siswa tiap kelas ke dalam kelompok belajar sesuai ketentuan masa transisi dan menentukan pembagian jadwal tatap mukanya. 2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik. 3. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga sekolah. 4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19. 5. Mempersiapkan layanan bantuan psikologi bagi seluruh warga sekolah, antara lain menugaskan guru bimbingan konseling atau wali kelas atau guru lainnya sebagai penanggung jawab. Mendata kontak layanan dukungan psikososial yang tersedia. Tim berikutnya adalah tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang bertugas untuk 1.
membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah yang berfokus kepada gejala umum. Pemantauan kesehatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum masuk gerbang sekolah. Jika warga sekolah memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, wajib kembali ke rumah. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan jika memburuk, bawa ke vaskes terdekat. Jika warga sekolah teridentifikasi punya riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, tim menghubungi keluarga atau orang terdekat agar diantar ke vaskes terdekat. Laporkan juga ke kepala sekolah. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga sekolah teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim ini harus melapor ke kepala sekolah dan minta warga sekolah tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, maka tim ini harus melaporkan kepada kepala sekolah serta minta warga tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri warga sekolah harus dipantau dan dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah. Hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah direkap dan dilaporkan setiap hari kepada sekolah. 2. Memberikan informasi kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai daftar periksa. 3. Memastikan pembersihan dan disinfeksi sekolah setiap hari selama seminggu sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan setiap hari setelahnya. 4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan sekolah. Pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar sekolah dilarang beroperasi. Pastikan juga tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima dan warung makanan. Tim ketiga yaitu tim pelatihan dan humas bertugas untuk 1. Mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah, khususnya orang tua atau wali murid, terkait pembelajaran tatap muka, metode pembelajaran, pengendalian COVID-19 di sekolah, hal yang perlu dipersiapkan siswa dan orang tuanya, pelibatan masyarakat sekitar. 2. Membuat dan menempelkan informasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan COVID-19 di area strategis di sekolah. 3. Memfasilitasi dan mengadakan pelatihan kepada petugas kebersihan sekolah terkait tata cara pembersihan dan disinfeksi yang benar. 4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu sekolah. Demikian prosedur yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Yuk, bersama kita jaga agar seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Ayah bunda, bapak ibu guru, dan sahabat Dikbud semua, ini bukan kompetisi loh ya. Jadi kita bukan sedang berlomba agar bisa memulai pembelajaran tatap muka. Arahan ini dibuat agar sekolah dan juga warga sekolah benar-benar siap. Ini adalah ketentuan sekolah pada masa transisi. Jarak belajar. Jarak belajar di dalam kelas 1,5 meter antar siswa. Semua wajib menggunakan masker non-medis 3 lapis. Mencuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik. Kondisi medis semua warga sekolah harus sehat atau jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol. Di masa transisi, kantin belum boleh dibuka. Jadi disarankan untuk semua membawa bekal makanan dari rumah. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler belum diperbolehkan untuk sementara waktu. Tapi tetap lakukan aktivitas fisik di rumah ya. Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti pertemuan orang tua murid, masa orientasi sekolah tidak boleh dilakukan dulu. Nah, kalau tadi kita sudah melihat ya panduan persiapan sekolah beserta dengan segala ketentuannya.
Sekarang saatnya kita untuk memahami protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Rumah adalah lingkungan terdekat kita, di mana interaksi paling sering terjadi. Apa saja yang perlu diperhatikan dari rumah? Pastikan kondisi kesehatan lahir dan batin anak. Apabila ada gejala demam, batuk, pilek, sesak, jangan biarkan anak berangkat sekolah. Dan jika anak takut untuk keluar rumah, jangan dipaksakan. Siapkan masker non-medis 3 lapis dan tempat masker kotor. Bekal makan bernutrisi termasuk perlengkapan makan dan minum. Ingatkan anak untuk sering mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa bawa perlengkapan ibadah sendiri. Jika mengantarkan anak ke sekolah, turunkan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah. Apabila anak pergi sendiri, ingatkan untuk jaga jarak selama dalam perjalanan. Nah, selama di perjalanan, gunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Serta menjaga etika batuk dan bersin. Bersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Sebelum memasuki gerbang sekolah, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Ikuti pemeriksaan suhu badan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang sekolah dan ruang kelas. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di sekolah. Selama kegiatan belajar mengajar, gunakan masker dan terapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Gunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan. Jika badan terasa kurang sehat, segera lapor pada guru. Setelah sekolah selesai, cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas. Keluar ruangan dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Apabila dijemput orang tua, penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak. Bila pulang sendiri, harap diingatkan untuk selalu jaga jarak dan tidak bergerombol. Selama perjalanan pulang, gunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, menjaga etika batuk dan bersin. Bersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Sesampainya di rumah, lepas alas kaki, letakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Bersihkan diri dan ganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan pakai sabun secara rutin. Jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, dan sesak setelah kembali dari sekolah, lakukan karantina mandiri dan laporkan pada tim kesehatan sekolah. Baik, ayah, bunda, bapak, ibu guru, dan sahabat Dikbud semua, masih ada lagi protokol yang lebih khusus untuk lingkungan sekolah seperti bagaimana jika kita berada di lorong sekolah, perpustakaan, ruang praktikum, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, silahkan akses situs berikut ini. Terima kasih telah mengikuti program Seru Belajar Kebiasaan Baru bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita pastikan agar anak-anak kita bisa belajar dengan sehat dan selamat. Saya Becky Tumeu mohon undur diri, salam pendidikan.
Terima kasih para peserta didik yang saya banggakan. Semoga materi yang saya telah tayangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berharap dan berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh mengadakan pembelajaran dengan tatap muka langsung di dalam kelas. Salam sehat untuk kita semua. SMA, maju bersama, hebat semua.